Bos, orangnya sudah datang. Akhirnya kalian datang. Ketua Arman, aku sudah lama tunggu. Ternyata kamu yang berbuat di belakang. Arman, hanya dengan satu perkataan, kamu hancurkan sumber uang yang sudah kubangun selama ini. Buat nama baik Dimas hancur, buat tim Thunder dan beberapa investor alami kerugian besar. Jangan kira aku akan biarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia sengaja nabrak. Apa nggak seharusnya kena larangan balap? Kamu gak berhak bicara di sini. Seolah-olah kamu pernah ikut kejuaraan Raja Balap. Tim Crown kalian dan tim Thunder sudah bersaing selama ini. Kalian selalu menang sedikit. Kali ini, kamu sentuh batas kesabaranku. Dendam lama dan baru. Hari ini, kita selesaikan. Kamu mau gimana? Kali ini, kita main simulator Phantom. Meski hanya sebuah permainan, tapi ini sama seperti balapan nyata. Seboh ini cuma buat main game. Tapi permainan ini harus pertaruhkan seluruh kekayaan kalian. Pertaruhkan semua saham kalian. Arman, kalau kamu kalah, serahkan seluruh kepemilikan yang pergi selamanya dari dunia balap. Ini tanda tangan kontrak ini. Aku akan kembalikan amannya. Kalau kamu gak mau, maka kalian gak akan ada hidup yang tenang lagi. Kayaknya pengecut tim Crown itu gak berani balapan. Balapan? Kami nggak takut sama kalian. Dengar ya, permainan simulator ini aku pernah main. Aku pasti akan kalahkan kalian. Sudah tanda tangan, kembalikan cucuku. Pergi, anak haram, Kiran. Berikutnya, masing-masing tim kita kirim 1 orang untuk adu 1 lawan 1. Taruhan setiap putaran adalah 20% saham. Sampai salah satu pihak kalah total. Gampungan. Sudah pernah lihat alat secanggih ini belum? Apa kalian pernah main? Ini teknologi tinggi. Mereka kayaknya belum pernah lihat. Ini teknologi tinggi. Lihat sikap kalian, rendahkan orang. Siapa yang nggak pernah main? Aku pernah main. Bocah, kamu pernah main nggak? Belum. Oh, ternyata kamu belum pernah main. Kayaknya hari ini harus andalkan aku. Tenang aja, aku akan main duluan, menangin mereka. Biar kamu lihat dulu, ya. Siapa yang mau jadi korban pertama? Aku akan main denganmu. Cepatlah. Siapapun sama saja. Di depanku, kalian cuma bisa kalah. Simulatormu sudah kami modifikasi. Hambatannya ditambah 30%. Seperti sedang mengendarai truk berat. Sekuat apapun kemampuanmu, kamu mungkin bisa keluarin kemampuan sebenarnya. Kalian pasti kalah. Hari ini aku akan tunjukkan pada kalian apa itu profesional. Aduh, simulator jelek ini. Aku tutup mata juga akan lebih cepat. Terus, bual saja. Nanti kalau kamu kalah, kamu akan sememalukan apa? Dengan kemampuanmu, di tim kita pun, kamu gak pantas jadi tukang bersih toilet. Aku punya kemampuan. Kamu punya kemampuan apa? Kamu bisa sehebat dewa balap baru? Aku hanya kagum padanya. Aku tahu dewa balap baru itu. Astaga, dia memang luar biasa. Benar jadi legenda. Iya, gaspol di turunan. Menurutku, kalau dia ada di sini, kalian semua bukan lawannya. Dewa balap baru hebat. Aku kagum. Dia adalah legenda punya kehebatan. Tapi rival kalian itu siapa? Gak pantas tanding sama dia. Menurutku, kalian lewati aku dulu. Arman, lihat pembalap kalian. Dia cuma bisa omong kosong. Kenyataannya, hari ini kamu akan kalah dariku. Jangan terlalu percaya diri.
Pembalap sejati tersembunyi di tempat yang gak terlihat. Siapa tahu dia ada di dalam ruangan ini. Pak Arman, aku tahu. Orang yang kamu paling percaya di tim ini itu aku. Jangan so misterius. Ada di dalam ruangan ini, jangan-jangan pecundang ini. Jangan banyak bicara. Ayo, biar aku ajarkan apa itu balapan. Ngakak banget. Masih bual dia hebat. Startnya aja kayak siput. Hah, bukannya tadi sombong banget? Katanya tutup mata juga bisa menang. Mana? Sekarang sudah buka mata tapi kalah sama Kak Rizal. Sampah. Hendra, kamu gak sarapan? Atau tangan dan kaki kamu gak mau nurut? Startku beneran kayak siput. Menurutku tim Crown kalian cuma jago ngomong kosong. Ada apa ini? Mobilnya berat banget. Gasnya lama setengah detik. Rasanya kayak nyetir truk. Apa aku sudah lama gak balapan? Jadi cupu. Sombong terus, lanjutkan sombongmu. Rizal, jangan senang dulu. Cuma menang start aja. Balapan itu sepanjang trek. Unggulanku di tikungan. Lihat, aku nyalip kamu di tikungan berikutnya. Bodoh, masih mimpi. Resistormu sudah diatur naik 30%. Masih mau nyalip aku? Mimpi saja. Ketua Arman, kondisi anggota kalian gak bagus. Apa biasanya latihannya terlalu santai? Hendra, fokus. Jangan terganggu. Kak Hendra, semangat, kejar mereka. Aku tahu. Sial. Kenapa mobil ini berat banget? Kesempatan bagus. Biar kamu sombong di jalan lurus. Tikungan itu baru keahlian utamaku. Aku gak pernah kalah di tikungan. Ada apa ini? Kenapa mobil ini berat sekali? Cuma kamu masih mau nyalip aku di tikungan. Latihan 10 tahun lagi. Sampah. Tabrakan. Dia tabrak pembatas. Katanya gak pernah kalah. Menurutku, dia gak pernah menang. Apa tim drone kalian cuma terima sampah? Hah? Hendra, jangan buru-buru. Ada yang aneh. Kemampuan Hendra gak mungkin bikin kesalahan ini. Dan lihat cara dia mengemudi. Lengannya kelihatan sangat kelelahan. Gak kayak lagi bawa mobil balap. Tapi kayak truk. Kak Hendra, kamu bahkan gak bisa lihat mobil Rizal. Ketua Arman, gak masalah. Tunggu kalian kalah, aku ambil alih tim kalian. Aku akan melatih mereka dengan baik. Tapi harus dimulai dari bersihkan toilet. Hei, sampah. Aku sudah selesai. Tapi kamu masih panjang. Semakin aku bilang, kamu malah makin semangat ya. Balapan sudah selesai. Ngapain kamu berusaha ini? Aku lihat kamu saja mau muntah. Aku kira sehebat apa. Bahkan lampu belakang mobil Kak Rizal pun nggak kelihatan. Ini kemampuanmu. Bisa-bisanya kamu sombong di depan. Sudah selesai? Kalau secepat ini, Ketua Arman. Oh, aku mengerti. Kalian sengaja mengalah sama kita. Salah, mobil ini gak benar. Mobil ini. Apa yang gak benar? Hanya sampai yang cari alasan. Kalah ya kalah. Kalian jangan keterlaluan. Aduh, cantik. Kasihan. Gimana kalau kamu yang main? Kamu yang wakili tim Crown tambahkan lagi 20% saham. Hah? Aku lihat kalian bisa kalah beberapa kali. Intan, aku gak cari alasan. Mobil ini beneran ada masalah. Masalahnya kamu terlalu payah. Masih ada yang berani maju? Kalau nggak ada,
cepat serahkan saham itu ke kita. Siapa bilang gak ada yang berani? Ronde berikutnya, aku lawan kamu. Kak Rizal, kasih dia sedikit muka, jangan bikin dia kalah telak. Iya, lengannya kecil banget. Apa dia bisa main? Coba ngomong lagi. Percaya nggak? Aku robek mulut kalian. Ayo sini. Hambatannya berat banget. Setiap gerakan lebih sulit dari biasa. Setir kurang responsif. Cantik, kamu main off-road. Ini bukan game balapan pantai. Habislah. Ini akan susah dikejar. Hendra bilang kontrolnya nggak pas. Intan juga terus bikin kesalahan. Keduanya kena masalah yang sama. Apa masalahnya bukan di orang, tapi di mesinnya? Maaf semuanya. Aku kalah. Sudah 2-0, Ketua Arman. Kalian sudah menyumbang 40% saham. Kalian sangat murah hati. Menurutku, mending kalian nyerah saja. Lagi pula sudah nggak ada orang. Gimana kalau aku yang coba? Gimana kalau aku yang coba? Pak Arman, ronde berikutnya. Kita maju. Aku bareng dia. Aku nggak percaya dia bisa selancar itu. Lagi pula, sekarang selain kita, nggak ada yang tahu cara main simulator profesional ini lagi. Raka, aku tahu kamu berniat baik. Tapi simulator profesional seperti ini setidaknya butuh latihan ribuan jam. Ibarat seseorang yang belum pernah mengemudi balapan, tapi bisa juara di kompetisi. Apa itu mungkin? Apa nggak mungkin? Menurutmu aja. Ketua Arman, lagi-lagi dapat 40% saham. Kalau dihitung-hitung, kalian sudah sumbang 80% saham. Sesuai perjanjian kontrak kita, kalian masih punya satu kesempatan terakhir. Kali ini, siapa yang maju? Hah? Oh. Ketua Arman mau turun tangan sendiri. Aduh, pendiri tim Crown yang terhormat. Ketua lomba ternyata dipaksa turun tangan sendiri untuk kembalikan keadaan. Kalau aku nggak berguna seperti kalian, aku sudah gantung diri dari dulu. Cuma kalian yang nggak tahu malu. Ketua Arman, mau bertanding atau enggak? Kalau enggak, langsung akui kekalahan. Sampai Pak Arman yang jadi ketua bertanding dengan Rizal. Ini memalukan. Apa? Kita nggak ada cara lain. Hanya bisa lihat mereka ambil alih tim dengan mudah. Ini semua salahku. Kalau tadi aku bisa lebih cepat. Aku yang maju. Aku yang maju. Kamu? Kamu yang maju? Kenapa aku nggak pernah lihat kamu di lingkaran ini? Kamu pembalap dari tim mana? Aku bukan pembalap. Kamu bukan pembalap?
Lalu kamu ngapain? Aku antar barang. Antar barang? Supir kargogo ya? Diam saja. Kita sudah sangat malu. Kali ini beneran akan jadi bahan tertawa dunia balap. Biar dia maju. Parman, ini terlalu berisiko. Ini kesempatan terakhir kita. Arman, oh Arman. Gak nyangka demi gak kalah dengan telat. Kamu sampai pakai trik murahan ini. Hah? Bakat itu bawaan lahir. Kalian gak paham kehebatannya. Sama kayak dia gak paham kenapa kalian begitu lemah. Aku percaya dia. Percaya anakku. Biar dia maju. Aku lihat kamu juga sudah frustasi. Mulai ngomong ngawur. Hah? Kalau lihat gayanya ini, gak pantas disebut jenius. Di sini gak kekurangan orang jenius. Dia bahkan gak pernah terima pelatihan profesional. Bisa sehebat apa? Kenapa? Kamu takut dia lawan kalian? Waduh, kamu malah provokasi aku. Baik, kalau kamu mau dia tangani sisa 20% ini, aku ikuti kamu. Rizal, temani jenius ini main dengan baik. Bocah, kalau nanti kamu muntah karena pusing 3D, keluar dari sana buat muntah. Kalau enggak, kamu harus jilat muntahanmu itu. Hah? Memang belum pernah lihat dunia. Apa simulator-simulator ini dimanipulasi? Jangan asal sentuh. Kalau rusak kamu bisa ganti rugi. Jenius, apa kamu tahu kalau kali ini kalian kalah lagi? Tim Crown akan segera ganti nama jadi milik grup Thunder. Tanggung jawab sebesar ini, apa kamu sanggup tanggung? Nggak sanggup. Hah? Semua dengar nggak? Katanya dia nggak sanggup tanggung. Sekarang baru tahu takut, terlambat. Kalau nggak sanggup, aku nggak akan tanding. Sombong terus. Aku nggak sabar lihat kamu kalah. Siap untuk balapan. Hendra dan yang lain pakai mesin dengan resistensi dinaikkan 30%. Tetap nggak bisa kalahkan aku. Pemula kayak kamu yang belum pernah satu simulator, mana mungkin menang. Kecuali dewa balap menyatu denganmu. 3. Ayah semangat ya. Satu. Mulai. Genius, apa startmu bisa lebih lambat lagi, ha? Fokus. Di depan ada tikungan pertama. Itu titik untuk menyalip. Meski peluangnya kecil, tapi kalau kamu salah, tim kita beneran habis. Saat antar barang juga selelet ini. Kalau iya, aku harus komplain kamu. Kamu mau dipukul ya? Gak benar. Kenapa dia gak kehilangan kendali? Padahal aku sudah sabotase. Seharusnya dia kehilangan kendali dan keluar lintasan. Apa? Dia memang punya sedikit bakat. Tapi terus kenapa? Sudah banyak jenius yang jatuh di tanganku. Aku Rizal, juara satu di antara semua. Sekarang kamu masih merasa kamu jenius? Terimalah kenyataan. Sampah, meskipun beruntung, tetap gak bisa lepas dari sifat sampahmu. Aku tahu kamu sabotase alat ini. Kamu ngomong apa? Kalau skillmu payah, jangan buat alasan. Aku ini sopir truk. Berbagai kondisi jalan sulit sudah aku hadapi. Rintangan sebesar apapun sudah aku lewati. Kondisi jalan seperti ini, aku lewati setiap hari. Jangan sok misterius. Kamu pikir kamu bisa kalahkan aku? Aku cuma mau kasih tahu kamu. Jangan remehkan semua. Nyetir truk bisa bikin kamu merasa hebat. Kalau pengalaman antar barang berguna, semua bisa jadi dewa balap.
Ada apa ini? Kecepatannya semakin meningkat. Apa dia sudah beradaptasi? Sampah, lihat gak? Garis finish di depan. Aku sudah jauh di depanmu. Meski kamu lewati tikungan ini dengan sempurna, tetap gak akan kejar aku. Kamu pasti kalah. Tim Crown sekarang milik kami. Gawat. Siapapun gak mungkin bisa menyusul. Aku sudah tidak ada harapan sama sekali. Apa tim kita beneran akan habis? Kayaknya permainan bisa segera diakhiri. Ketua Arman, kamu bisa bersiap serahkan tim. Oh, tenang saja. Aku pasti akan menjaga anggota tim berharga. Hah? Tikungan nempel tembok. Tikungan nempel tembok. Bukannya dia nggak pernah pakai simulator, kenapa bisa sehebat ini? Apa aku lagi berhalusinasi? Pasti ini karena bug. Yeay! Menang. Kamu menang, kakak. Kelak kamu ini kakakku. Kelak, gak ada yang boleh lawan kamu. Wah, selamat. Selamat. Tim kita aman. Tim kita aman. Kita aman. Ya. Rizal, kamu ngapain? Kamu biarin sampah itu menang. Gak mungkin. Dia pasti lagi beruntung. Barusan itu gak dihitung. Kita tanding lagi. Boleh. Tikungan nempel tembok cuma kejadian yang sangat langka. Kebetulan. Pasti cuma kebetulan. Dia gak mungkin sehebat ini. Masalah kecil. Cuma perlu menang 2 ronde lagi. 2 ronde. Tiga ronde lagi. 4 ronde. 4 ronde. Gawat. Menang. Timku. Rizal. Kamu, bos. Perusahaan yang sampu hilang. Bahkan kalah dari seorang amatir. Kamu selama ini, aku kasih uang sebanyak itu. Beneran gak berguna. Berani kalah. Gawat. Aku tahu kamu modifikasi perangkatnya. Saat Hendra dan Intan balapan, aku sudah curiga. Pas aku mencobanya sendiri, baru terbukti. Apa? Kalian ternyata main curang. Beneran licik. Gak tahu malu. Sekarang kamu dapat karma akibat perbuatanmu. Padahal kamu tahu kami modifikasi mesinnya. Masih berani melawan aku. Karena modifikasi kalian gak banyak berpengaruh. Kamu gak mungkin cuma sopir pengantar. Sebenarnya kamu siapa? Aku pernah lihat cara mengemudimu. Di mana? Kejuaraan Raja Balap. Dia berdiri di puncak dunia. Siapa namamu? Dunia balap akan selalu mengingat nama ini. Selalu mengingat orang ini. Raka. Raka? Kamu adalah Raja Balap baru. Pantas saja. Pantas bisa kalahkan aku dengan mudah. Sekarang jadi masuk akal. Aku kalah dari kamu. Gak terlalu malu. Permainan sudah selesai. Sesuai kontrak taruhan. Mulai sekarang, tim Thunder dan seluruh sahamnya menjadi milikku, Arman. Masuk ke bawah naungan tim Crow. Kita pergi. Tunggu.
jelas-jelas gak pernah latihan sehari pun. Kamu hanya seorang pengantar, seorang supir kargoku. Kenapa kamu bisa menang pertandingan itu? Hari ini kamu kalahkan aku dengan mudah. Gimana caranya? Gimana caranya? Sebelum lomba, kamu dapat latihan keras kan? Ayahmu pasti keluarin uang banyak kan? Kamu jelas-jelas orang awam. Mana mungkin bisa sehebat ini? Aku berlatih keras selama ini, tetap kalah. Bukannya kamu bilang gak pernah nyetir mobil balap? Aku nggak tahu, beneran. Gak tahu. Sebenarnya aku belum pernah nyetir mobil balap. Tapi begitu pegang, aku langsung bisa. Terus, langsung juara. Raka, lihat sendiri. Kamu memang terlahir untuk bidang ini. Aku gak bisa diam saja melihat bakatmu disia-siakan. Kembalilah, aku akan gunakan segala sumber daya buat latih kamu. Kelak, tim Crown, bahkan posisi ketua lomba akan jadi milikmu. Aku belum memutuskan. Kita bicarakan nanti. Kenapa harus dipikirkan? Aku tahu. Sejak aku kecil, yang paling ayah hargai selalu tim balap ini. Hari ini aku selamatkan tim ini. Melindungi mimpi ayah, jadi... Jangan paksa aku lagi. Apa bagimu identitasku hanya sebagai ketua? Sebagai seorang ayah, apa di hatiku cuma ada tim ini? Aku ingin anakku jalani jalan yang bikin dia bersinar. Nanti saja. Raka, gak bisa diajak bicara ya. Kalau gitu kita selesaikan dengan cara pembalap. Gimana? Kalau kamu menang mulai sekarang, kamu mau lakuin apa, mau kemana, aku gak akan ikut campur. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus tetap di sini. Ikuti aturanku, ambil alih tim balap. Gimana? Berani nggak? Kalau kamu menang, mulai sekarang kamu mau lakuin apa, mau kemana, aku gak akan ikut campur. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus tetap di sini. Ikuti aturanku, ambil alih tim balap. Gimana? Berani nggak? Raka, Pak Arman benar. Kehebatanmu seharusnya dilihat di seluruh dunia. Tim Crown juga butuh kamu. Tetaplah di sini. Tunggu! Kalau mau selesaikan dengan cara pembalap, aku juga mau ikut. Ah, kamu. Intan, dulu aku selalu pamer padamu, biar kamu lebih perhatikan aku. Tapi sekarang aku ngerti, aku nggak seharusnya nunjukin diri dengan tekan orang lain. Raka, aku tahu kamu sangat kuat. Mungkin aku akan kalah seumur hidup, tapi aku nggak mau menyerah begitu saja. Aku taruhkan reputasi sebagai pembalap. Aku mau adu secara adil di lintasan. Hendra, Ada apa? Begitu mendebarkan, aku juga ikut. Apa kamu gila? Sini. Pak Arman, izinkan aku balapan. Kalau aku menang, aku gak mau apapun. Aku hanya ingin Intan melihat. Aku juga punya tekad dan kemampuan yang gak kalah dari Raka. Kalau aku kalah, aku gak akan ganggu kamu lagi. Raka, kamu berani duel terakhir kali? Biar balapan terakhir ini tentukan nasib dan hati kita masing-masing. Raka, kamu yakin pakai mobil ini buat balapan? Apa ini bisa? Pakai ini. Kenapa aku merasa mobil ini terlihat familiar? Kayak pernah lihat sebelumnya. Iya, aku juga merasa sangat familiar. Sebulan yang lalu, waktu latihan di Jalan Berliku, apa ada mobil Kargogo yang masuk ke lintasan kita? Benar. Itu dia. Hari itu, dia bukan cuma masuk ke lintasan kita, tapi juga pakai mobil ini. Pecahin rekor Jalan Berliku aku selama 10 tahun. ya ampun. Jadi supir misterius yang pecahin rekor Pak Arman hari itu juga kamu. Pantas saja, kenapa mobil ini terlihat familiar? Hari itu aku di lokasi, melihat mobil ini lewat di depanku kayak pesawat. Hari itu aku ambil pesanan mendesak. Pelanggan bilang kalau nggak sampai dalam 30 menit, dia bakal komplain. Jadi aku masuk ke sana. Jadi, dari kaki gunung ke puncak, kamu butuh berapa lama? Jangan sebut lagi. Hari itu 5,5 menit baru sampai. Apa? Baru? Sekarang kalian paham, pembalap sejati nggak pernah peduli mobil apa yang dia kendarai. Yang penting siapa yang nyetir. Dan
Untuk apa dia nyetir? Hendra, gimana? Masih mau lomba? Lomba. Lawan harus kuat. Lomba baru ada artinya. Meskipun lawan sekuat apapun, aku Hendra. Gak akan mundur. Cepatlah. Raka, kali ini biar aku lihat kemampuanmu. Aku harus buktikan diriku. Apa aku gak bisa menang sekali saja? Raka, ayah sudah melewatkan sangat lama. Kali ini apapun caranya, ayah harus buat kamu tetap di sini dan akan menebus semua kesalahan ayah. Intan, menurutmu siapa yang akan menang? Tentu saja Raka. Bisa juga Pak Arman. Karena pengalaman tetap unggul. Siapa yang menang gak penting. Kalian cepat lihat monitor. Rasanya seperti ini. Waktu itu di jalan berliku, Raka menyalip kita seperti ini. Dan dia mengendari mobil van biasa. Segera sampai di garis finish. Siapa yang akan sampai duluan? Kali ini aku harus menang. Raka, kamu masih secepat itu. Sama seperti hari itu. Aku sudah berusaha sebisahku. Tapi lampu belakangmu pun nggak kelihatan. Aku pakai 9 menit 9 detik. Ini sudah batas maksimal tulang tuaku. Tapi masih kalah sama kamu. Raka, kamu menang mutlak. Raka, aku kalah. Tapi kalah sama kamu, aku terima dengan rela. Hendra, Intan, tadi aku lihat waktu kamu lewat tikungan tajam. Kamu berani gak ngurangin kecepatan? Kamu cukup berani juga. tadi kamu melihatku. Beneran. Siapa yang melihatmu? Aku cuma merasa kamu tahu akan kalah, tapi tetap nyalip dengan nekat gitu. Lumayan berkarakter. Kalau gitu, aku akan terus mengejarmu. Lihat nanti. Intan, besok aku akan pergi. Enggak deh. Hari ini aku akan mengecat rambut jadi merah, hijau atau warna-warni. Oke? Raka, kali ini aku kalah. Tapi, kamu gak mau pertimbangkan lagi. Ayah, Kamu gak perlu buru-buru jawab. Aku berharap kamu pikirkan ini dengan baik. 3 hari lagi, aku akan dengar jawabanmu. Raka mana? 3 hari sudah lewat. Aku datang untuk dengar jawabannya. Raka, bukannya ada di tempatmu? Dia gak ada di sana. Aku kira dia balik buat ketemu kamu dan Kiran. Dia juga gak ada di tempatmu. Aduh. Tapi soal Raka bergabung ke tim Crown, aku yang pertama gak setuju. Istri dan anak Raka semuanya di tim Velocity. Dia mana boleh gabung di tim lain. Kalau kamu ngomong gitu, Pak Arman itu ayah kandungnya. Kenapa gak bisa gabung ke tim Crown? Hah? Itu nggak sama. Apa kamu tahu tanggung jawab seorang suami itu apa? Belum pernah pacaran. Minggir sana. Kamu? Tim Velocity punya sumber daya apa? Hah? Ada pembalap top. Kalian gak pantas. Benar. Perasaan akan kalahkan sumber daya, Karaka paling hargai perasaan. Cukup. Jangan bertengkar. Jadi Raka nggak ada di tempatmu. Juga nggak ada di sini. Lalu dia di mana? Kiran mana? Gas terus. Baguslah. Paman, paketmu sudah sampai. Oi, makasih. tolong tanda tangan. Oke.
kamu itu pembalap apa? Sudahlah. Paket masih utuh. Kasih bintang 5 ya. Iya, Mas. Ini, Baik. makasih. Oke. Ayo. Ayah, ini paket terakhir hari ini. Benar. Nanti kita pulang, beli bunga buat ibu. Baik. Ayo. Ku genggam erat bayanganmu di setiap langkah yang ku tempuh. Walau jarak memisahkan kita, namamu tetap ku bawa kemana-mana. Meski waktu terus berganti, takkan hilang jejakmu di hati. Tetaplah di hatiku walau dunia memisahkan kita. Tetaplah di hatiku meski waktu tak pertemukan kita. Kan ku jaga rasa ini selamanya, tak terganti. Ku temukan dirimu di doa, di setiap hembusan udara. Walau tak bisa ku peluk ragamu, cintamu tetap hidup di nadiku. Tak peduli sejauh mana, hatiku tetap untukmu selamanya. Tetaplah di hatiku walau dunia memisahkan kita. Tetaplah di hatiku meski waktu tak pertemukan kita. Kan ku jaga rasa ini selamanya, tak terganti. Bila esok kita tak bertemu, ku ingin kau tahu selalu di dalam jiwa, di dalam rasa, kau adalah rumah yang ku punya. Tetaplah di hatiku walau dunia memisahkan kita. Tetaplah di hatiku meski waktu tak pertemukan kita. Kan ku jaga rasa ini selamanya, tak terganti. Tetaplah di hatiku selamanya. Hanya untuk
every cross we bore.